Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan aktivitas, kita melaksanakan parenting yang sejatinya ini sudah ingin lama kami laksanakan, tapi hari ini baru terwujud. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Dokter Kandidat Wahidin MPD yang telah menyampaikan waktunya untuk kami untuk mempresentasikan, untuk sharing-sharing dengan guru-guru kami, dengan orang tua. Semoga waktu yang disempatkan oleh Pak Wahidin bisa berguna untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja saya perkenalkan narasumber kita. Narasumber yang hanya satu-satunya ini yaitu Dr. Wahidin. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kalau Pak Wahidin masih ingat, mungkin Pak Wahidin pernah lihat muka saya. Yeah. Saya juga betul Pak. Ya? Iya, betul. Saya pernah diajar juga oleh Pak Wahidin di PPG gelombang pertama Pak Wahidin kalau nggak salah. Kalau masih ingat ya. Beliau insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan dokternya Pak Wahidin ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga apa yang sedang dilakukan oleh Pak Wahidin dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya kenapa kami sangat ingin sekali membuat parenting ini judulnya Asik Mendampingi Anak Belajar di Rumah. Karena memang suaranya agak beneran. Oh iya siap. Oke. Karena kenapa kita mengadakan parenting ini? Karena memang sedikit banyak ada kegelisahan dari orang tua yang kemungkinan pembelajaran di rumah ini akan diperpanjang. Dan kami kemarin juga melihat survei dari KPAI dari 1.700 responden itu saat ditanya setelah 4 minggu menjalankan pembelajaran jarak jauh, apakah senang belajar dari rumah? Ternyata siswa menyampaikan tidak senang belajar dari rumah itu sebanyak 76,7% dan sisanya itu 23,3% menyatakan senang. Jadi saya berharap pada siang hari ini Pak Wahidin bisa menjabarkan atau kiat-kiatnya untuk kita semua, untuk para orang tua yang hadir pada siang hari ini, bagaimana cara-cara menyikapi belajar di rumah bersama anak. Walaupun Bapak Ibu guru itu sudah memandu, tapi tetap sebagian besar orang tua lah yang mengajari anak-anak di rumah. Mungkin itu ya pengantar dari saya. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Bapak Dr. Kandidat Wahidin MPD. Kami langsung serahkan kepada beliau. Kami persilahkan. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya. Salam dan salawat pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Bapak Kepala SD Muhammadiyah 1 Jakarta yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru,
orang tua, para undangan, seminar kita hari ini membahas tentang belajar bersama anak atau asik mendampingi anak belajar di rumah. Karena ini SD, jadi fokusnya ke materi SD, SD-an, walaupun ada beberapa peserta mungkin di SMP dan SMA, tapi setidaknya itu bisa memberikan inspirasi pembelajaran secara online. Bapak Ibu sekalian bisa mengawali dengan muridnya atau anak-anaknya dengan pertanyaan seperti ini. Coba nak cari perbedaannya. Maka anak-anak kita, murid kita akan menjawab, membaca ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada perbedaan dari ketiga tulisan ini. Tetapi anak-anak kita, murid kita sudah mengucapkan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kenapa disuruh cari perbedaan? Karena otak kita itu senang kepada hal yang berbeda. Kalau disuruh membaca, biasanya murid kita atau anak-anak kita kurang suka dengan membaca. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, guru dan para orang tua, mulailah membuat slide-slide seperti ini atau selebaran, bisa berupa kisah para nabi, dongeng-dongeng yang memberikan keteladanan, sejarah Jakarta atau apa dan sebagainya. Misalnya di sini saya mengangkat kisah Nabi Musa dalam Quran surat Yunus 87. Nah, tetapi kita meminta kepada anak-anak kita atau murid kita untuk mengeja huruf yang dikuningkan, ya, huruf yang saya kuningkan. Kalau dieja itu maka akan muncul adalah ASYIK, berarti asik ya. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita gunakan untuk literasi. Jadi anak asiknya ya. Kemudian ke posisi ada di rumah. Jadi anak-anak nanti kalau dia minta, mak bagi uang jajan dong, nah, misalnya dia begitu, kasih dulu selembaran kertas seperti ini, kita sudah tentukan hurufnya, sudah kita stabilo. Begitu anak baca, uang jajan ada di lemari dapur, nah, anak tinggal ngambil. Tetapi ketika dia mengejar huruf-huruf ini, yang dia baca adalah kisah Nabi Musa di sini, ya. Kisah Nabi Musa ini kalau dibaca ibu bapak sekalian, ketika di zaman Fir'aun itu, Nabi Musa ini kan dan kaumnya tidak boleh sholat di masjid, dihancurkan oleh Fir'aun atas perintah dari Haman. Haman ini intelektual bapak ibu di zaman Fir'aun, orang cerdik pandai di zaman Fir'aun. Fir'aun itu penguasa zolim yang mengaku sebagai Tuhan. Makanya turun ayat Al-Quran di Quran surat Yunus 87, ya dikatakan bahwa ambillah olehmu berdoa beberapa buah rumah di Mesir. Jadi sholatlah di rumah saja, sama dengan kita lockdown hari ini. Ayatnya jelas ibu bapak sekalian. Ini kisah Nabi Musa. Tantangan kita adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh tidak bisa di Jakarta karena ada sistem zonasi kan begitu. Tidak bisa juga sekarang karena ada corona kan begitu. Nah, ini hiburan saja tantangan kita. Pak Presiden bilang waspadai orang yang mudik. Nah, kan aneh kok diwaspadai padahal saudara keluarga sendiri. Sementara yang dari luar negeri bebas masuk. Nah, itu tantangan kita. Menjadi guru. Nah, sedari awal aku memang nggak tahu. Atau sesungguhnya aku tahu semua. Ya. Nah ini gambaran orang tua yang menjadi guru hari ini. Jadi Pak Ibnu tidak hanya survei KPAI yang mengatakan pembelajaran online ini tidak menarik. Di Amerika sendiri, wah tidak berguna pembelajaran online itu. Nggak ada hasilnya. Malah stres tinggi anak dan orang tua itu di Amerika. Bahkan di Amerika itu mengeluarkan 15 pembelajaran di masa online. Hanya 1 yang online. Usulan mereka pertama itu udah tunda aja dulu tahun ajaran. Amerika pertama, tunda tahun ajaran. Belajarnya tahun depan.
Hal-hal seperti itu dimungkinkan. Atau ada juga di poin 7 dan 8 di 15 rekomendasi Amerika itu, pendidikan Amerika, dia mengatakan memilih kurikulum. Nah, ini bisa dimulai mungkin di SD Muhammadiyah 1 Jakarta ini, menentukan kurikulum inti. Kurikulum inti harus dipelajari di sekolah bersama guru. Tetapi kurikulum tambahan itu murid bersama orang tua boleh mempelajarinya di mana saja. Tetapi harus diuji kompetensinya. Misalnya, ada mata pelajaran mengaji atau bahasa Arab mungkin di Ismubanya, orang tua bilang, Pak Hardianto, anak saya kan ngajinya sudah bagus. Bagaimana kalau mata pelajaran mengajinya tidak usah di sekolah gitu, langsung dikasih nilai saja, diuji saja. Nah, SD Muhammadiyah 1 harus mulai berani memilih kurikulum-kurikulum inti. Misalnya, Pak Hardianto, anak saya ini matematikanya udah jago loh. Dia udah belajar di kursus segala macam. Bagaimana kalau nggak usah belajar di sekolah? Langsung kasih soal saja, 100 soal. Nah, itu boleh dipilih. Amerika menggunakan hal seperti itu. Itu gambaran. Tentu keluhan orang tua juga sulit mengajari murid. Padahal cuma satu anak sendiri ya. Itu menjadi perhatian buat kita orang tua. Oke. Ibu bapak sekalian, lihat gambar pohon pepaya ini. Dia tidak semestinya tumbuh di situ, tapi dia maksa tumbuh. Dalam keadaan terpaksa tumbuh di celah tembok itu, dia pun berbuah. Nah, masa pandemi COVID-19 ini, ibu bapak sekalian, ini tantangan luar biasa. Tekanan luar biasa, stres tinggi kita. Di rumah saja bayangkan. Nggak bisa nge-mall kita, nggak bisa jalan-jalan kita. Di rumah saja. Masuk gang saja disemprot. Rasanya disemprot di sawah itu hama gitu kan. Kita sekarang manusia disemprot oleh petugas gitu kan. Nah, tetapi dalam keadaan seperti tekanan ini, anak-anak kita, pendidikan kita diharapkan tetap memberikan buah seperti pepaya ini. Terkadang dalam tekanan seperti ini orang menjadi kreatif, ibu bapak sekalian. Nah, semoga pendidikan anak-anak kita seperti itu. Ini di surat Al-Furqan ayat 73, ibu bapak sekalian. Nah, berkenaan dengan orang tua, maka doa kita itu adalah meminta kepada Allah untuk menganugerahkan kepada kita, kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Ya. Jadi qurratu a'yun. Apakah anak-anak kita itu menjadi qurratu a'yun bagi kita sebagai orang tua di rumah? Apakah murid kita itu menjadi qurratu a'yun sebagai guru kita di sekolah? Nah, itu tugas kita menjadikan murid itu minta. Jadi bukan menjadikan murid itu penyejuk hati, minta sama Allah. Ya Allah, semoga anakku ketika aku pandang enak banget. Ya Allah, semoga murid-muridku ketika aku pandang, ketika aku dengar mereka berdiskusi senang banget, tenang banget. Minta sama Allah. Apakah kita mengharapkan anak yang rajin? Atau kita mengharapkan anak yang aktif? Ataukah kita mengharapkan anak yang juara? Itu pilihan kita, ibu bapak sekalian. Ya. Mau anak yang bagaimana kita? Pintar, kaya, atau soleh? Nah, itu pilihan kita. Banyak yang meminta anak yang soleh. Apa enaknya jadi anak yang soleh? Doanya jelas. Hadis Nabi itu kalau meninggal anak cucu Adam tidak membawa apa-apa. Kecuali 3 hal. 1, sedekah jariah. Bayangkan. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak yang soleh yang mendoakan kita. Nah, bapak ibu guru, enak sekali jadi bapak ibu guru atau orang tua yang menjadi guru di rumah. Guru menjadi orang tua di sekolah. Orang tua menjadi guru di rumah. Itulah kolaborasi, itulah ekosistem pendidikan ibu bapak sekalian. Nah, ketika saat bapak ibu guru ulang tahun, maka ketika mengajar di hari ulang tahun, bawalah makanan. Bagi, pakai belajar, bagi bersama murid. Murid makan. Murid mendoakan ibu bapak. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan seterusnya. Apa yang didapat oleh ibu bapak guru ketika mengajar di hari ulang tahun, membagikan makanan. 1, sedekah jariah. Karena makanan itu adalah sedekah jariah. Mengalir dalam darah dan daging anak. Selama itu, maka pahala jariah mengalir terus ke kita. Apalagi yang kita dapat di hari ulang tahun mengajar membawa makanan. Ilmu yang bermanfaat. Kita mengajar ibu bapak.
Begitu pula orang tua di rumah sebagai guru. Ibu bapak mengajar, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi yang mengajarkan Al-Quran, itu lebih luar biasa, lebih khusus. Yang ketiga, apa yang didapatkan oleh ibu bapak guru ketika ulang tahun, mengajar dan membagikan makanan. Doa murid kita, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Nah, itu adalah doa anak yang soleh mendoakan kita. Makanya garansi surga, amal jariah bisa didapatkan ketika di hari ulang tahun mengajar membawa makanan. Anak hebat itu keluarga hebat. Anak yang hebat itu sekolahnya hebat. Anak yang hebat itu lingkungannya hebat. Anak yang hebat pasti menyumbang piala kepada sekolah yang banyak. Dia prestasinya banyak. Keluarganya juga hebat. Bangga orang tua. Lingkungan cerita. Tetangga cerita, hebat banget anaknya Pak Hardianto, keren misalnya. Cerita semua orang tua. Cerita tetangga. Itulah anak yang hebat. Tadi doa anak yang soleh, ini ibu bapak sekalian. Doa anak yang soleh lagi. Nah ini menarik ini ibu bapak. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabbku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Nah pentingnya mendidik anak, ibu bapak sekalian, doanya itu memudahkan kita masuk surga. Keluarga yang beriman, ibu bapak sekalian, orang tua, suami, istri, anak, maka di surga akan bertemu mereka. Di dunia mereka berkeluarga, di surga juga mereka berkeluarga. Maka ketika di dunia, keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jakarta, insya Allah ketika beriman, maka di surga akan berkumpul lagi keluarga besar SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Tapi Pak Hardianto nggak ngajar nanti di surga, amin. Ya, hanya menikmati saja. Minum minuman surga. Salah satu minuman surga itu ibu bapak, susu yang dicampur jahe. Maka biasakan minum jahe ibu bapak. Mentimun juga biasa dimakan ibu bapak. Itu juga makanan-makanan yang ada di dalam Al-Quran. Buah tin, buah zaitun, buah kurma. Nah, jadi kalau bisa berbuka itu pakai kurma ibu bapak. Jangan pakai rokok ya. Tugas orang tua ibu bapak. Mendidik anak dari kecil, kecambah sampai besar. Itu tugas orang. Guru juga begitu. Guru juga orang tua. Karena orang tua itu ada 3. Yang melahirkan, itu orang tua yang melahirkan. Yang mendidik kita, yang memberikan ilmu, itu guru. Yang mempercayakan anaknya, itu mertua. Nah, itu juga kewajiban berbakti sama. Durhaka juga sama ibu bapak. Tanamkan betul kepada murid-murid kita bahwa durhaka sama ibu bapak guru sama dosanya dengan durhaka sama orang tua. Jangan main-main gitu. Jangan merasa durhaka sama bapak guru itu kecil, itu sama prinsipnya itu. Rubah mindset kita ibu bapak sekalian. Lihatlah kawat besi, rantai dan sebagainya. Tidak ada yang dapat menghancurkan besi selain karatnya sendiri. Sama halnya dengan manusia. Tidak ada yang dapat menghancurkan dirinya selain mindsetnya sendiri. Kalau kita sebagai orang tua sudah merasa ngajar itu susah ya, selamanya susah ibu bapak. Kalau kita sebagai ibu bapak guru mengatakan matematika itu susah loh, selamanya dia akan susah. Kalau kita sebagai guru dan orang tua sudah mengatakan ini anak kita ini O2N, ya selamanya dia O2N. Karena murid itu cuma 2, OSN atau O2N. Nah, jadi jangan sampai kita membuat persepsi seperti itu ibu bapak sekalian. Anak itu amanah ibu bapak, hati-hati. Ya, surat Al-Anfal 27-28. Amanah itu harus dijaga, dipertanggungjawabkan. Yang tidak amanah itu namanya pengkhianat. Nah, biasanya salah satu ciri orang munafik. Nah, bicara dusta, ingkar janji, khianat. Nah, itu ciri-ciri munafik itu. Hal seperti ini juga tergantung kita orang tuanya ibu bapak sekalian. Hadisnya, bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, bergantung orang tua. Mau Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bahasa modernnya ibu bapak, anak itu terlahir fitrah, suci. Semua potensi sama. Otaknya sama, jiwanya sama, fisiknya sama. Maka orang tua dan kita gurulah yang membuat dia menjadi pintar, membuat dia jadi bisa jago tapak suci, yang membuat dia jadi ikut HW, yang membuat dia bisa main piano, yang membuat dia bisa main marching band, dan seterusnya.
Kitalah yang membuatnya, yang membuat mereka bisa ngaji dan sebagainya. Jadi itu bergantung kita orang tuanya, ibu bapak sekalian. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu nanti di akhirat, ibu bapak. Neraka di dunia itu hidup susah. Mohon maaf ibu bapak sekalian. Malas itu juga neraka, ibu bapak sekalian. Bodoh juga neraka itu. Miskin juga neraka itu. Itu harus jaga anak-anak kita, keluarga kita supaya tidak malas, supaya tidak bodoh, supaya tidak miskin, supaya kuat fisiknya, supaya tidak sakit. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dan guru. Ibu bapak sekalian, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan mendidik anak. Surat Al-Munafikun 9 ayat 9, surat Al-Anfal ayat 28, Ali Imran ayat 14, Ali Imran ayat 1 juga, sehingga perlu kita baca. Dan di sekolah Muhammadiyah tentu ada guru ismubah, mohon betul diberikan ayat-ayat ini kepada Bapak Ibu guru umum, supaya dicerna betul bahwa mendidik anak menjadi tugas bersama. Ibu bapak sekalian, ada 4 golongan anak, hati-hati, anak sebagai musuh. Silakan dibaca surat At-Taghabun ayat 14. Jadi jangan sampai anak itu sebagai musuh kita. Di sekolah begitu Pak Hardianto masuk kelas, itu sudah kayak singa itu murid. Benci banget misalnya. Menjadi musuh kita. Lihat muka anak itu emosi aja bawaan. Orang tua juga begitu. Lagi nonton sinetron, enak, senyum, santai. Begitu lihat wajah anaknya, marah melulu. Itu anak sebagai musuh. Baca surat At-Taghabun ayat 14. Ada anak sebagai fitnah atau ujian. Hati-hati ibu bapak sekalian. Anak lu gitu tahu ngambil jambu orang tuh. Anakmu di sekolah berantem melulu tuh. Itu menjadi ujian dan fitnah. Sabar. Quran surat At-Taghabun ayat 15. Ada anak sebagai perhiasan. Ini harapan kita. Al-Kahfi ayat 46. Ya. Capek ngajar, Bapak Ibu guru di sekolah, capek orang tua mendidik di sekolah di rumah, capek orang tua mencari harta, mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anak, tetapi hasilnya anak juara, jago silat, juara lomba HW, juara lomba nyanyi, lomba mengaji, bangga kita, bahagia kita, perhiasan, cerita kemana-mana. Ada anak sebagai penyejuk mata, qurrata ayun, ibu bapak sekalian, Al-Furqan 74. Melihatnya senang, enak banget dipandang, lelah pulang kerja, begitu memandang anaknya senang, bahagia. Al-Furqan. Begitu bapaknya pulang ke rumah, dibukakan sepatunya oleh anaknya, dipijit pundaknya, qurrata ayun. Pasti orang tuanya bilang ada maunya ini kan begitu. Dampingi anak-anak kita ibu bapak. Di waktu pagi hari bangunkan, suapi kalau bisa, walaupun masih gede suapi. Waktu siang hari telepon, sudah sholat zuhur belum? Di WA anaknya. Sudah makan siang belum nak? Bagaimana pelajaran hari ini? Waktu malam hari, dongengkan, ngaji bersama, dan seterusnya. Terdengar suara saya, Ibu Bapak? Terdengar, Pak. Oh ya. Saat liburan, nah ini liburan ini di rumah. Liburannya di rumah. Beli wallpaper, gambarnya Taman Mini, tempel. Kita sedang berada di Taman Mini, Nina. Beli wallpaper, gambarnya Ragunan. Kita sedang berada di Ragunan, ini, Nina. Beli wallpaper, gambarnya Ancol, Dufan. Kita sedang berada di Dufan, ini, Nina. Beli wallpaper, gambarnya wisata air. Ceritakan tentang hewan air di situ. Beli wallpaper tentang hewan darat, hewan dalam tanah, binatang buas. Ceritakan semua. Dampingi mereka. Ketika di kendaraan, tanya ke anaknya, nah itu ada mobil orang di depan, nomornya berapa? Jumlahkan angkanya. Nah, begitu. Tuna, lihat, ada mobil orang di depan, huruf depannya bukan B, tapi L. Itu daerah mana, nak? Oh, Surabaya, Pak. Begitu. Itu ada mobil di depan, nah, huruf depannya D. Ayo, mobil apa, nak? Oh, itu Bandung, Pak. Begitu. Saat anak sedih, kuatkan. Ibu bapak sekalian, ketika anak mendapat nilai rendah dari Pak Hardianto kasih nilai 6 ini, anaknya nangis, tidak mau makan, sedih, maka bapaknya segera ambil rapotnya. Nah, lihat nilai rapot bapak, 4, nah, kamu hebat, masih 6, bapak 4 coba.
Walaupun itu rapot buatan, Bu, Bapak Ibu. Cetakan palsu. Buatlah rapot palsu orang tua yang nilainya rendah daripada anak. Supaya ketika dia sedih. Tapi kalau ketika dia dapat nilai 9, nah, ibu bapak bawa rapot. Tuh, bapak aja 10, lembaran rapot yang lain. Kamu harus lebih hebat dari bapak. Bapak dulu tidak ada handphone, sekarang kamu ada handphone. Masa nilai 9, bapak bisa dapat 10. Saat anak unjuk prestasi, bangga. Ketika anak lomba datang, temani, tepuk sorak, angkat dia, lempar ke atas, tangkap lagi. Ya. Kan masih SD, kan masih kecil anaknya. Foto bersama, bangga, ceritakan. Sama dengan ketika anak dibawa ke undangan ibu bapak. Ini kan musim COVID, nggak ada undangan. Nanti kalau musim ini berlalu, saat undangan pengantin, ada yang nyanyi, minta mic-nya, suruh anak bapak ibu menyanyi. Itu juga membentuk anak jadi berani dan unjuk prestasi. Anak yang tangguh ibu bapak. Nah ini hati-hati. Kita harus bermohon kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan generasi setelah kita adalah generasi yang lemah. Tidak tangguh. An-Nisa ayat 9. Ibu bapak, kita mungkin melihat gambar seperti ini. Ada anak-anak yang kurang beruntung, ada anak-anak yang beruntung. Nasihati mereka, walaupun sebagai pemulung, ayo nak tetap sekolah. Nggak ada biaya, belikan bajunya ibu bapak. Mumpung ini musim COVID, mumpung ini musim bulan suci Ramadan, belikan baju, belikan buku, belikan tas kepada mereka yang ada di jalanan. Ayo nak sekolah, ayo nak sekolah. 10 karakter muslim tangguh ibu bapak, termasuk karakter mandiri. Jaga betul, kita harus mandiri secara ekonomi. Pendidikan anak ibu bapak, ya, hadis riwayat At-Tirmizi, sungguh bahwa seseorang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada ia bersedekah 1 sa'. 1 sa' itu sekitar 1 genggam beras, ya. Genggam 2 tangan. Jadi mendidik anak itu lebih baik ibu bapak. Pendidikan akidah, lihat surat Luqman ayat 13. Meminta, Luqman mengatakan pada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Ya. Tarbiyatul ibadah, hadisnya jelas, umur 7 tahun mulai suruh sholat. 10 tahun kalau belum pukul. Mulai dipisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan di umur 10 tahun. Ya. Tarbiyatul akhlak, budaya mengantri, akhlak Nabi, sopan santun. Ibu bapak sekalian, tidak terlalu penting pintar matematik. Tapi begitu murid kita keluar dari SD Muhammadiyah 1 Jakarta, lihat engkong duduk di situ, Assalamualaikum kong, permisi engkong, nah, itu yang enak dilihat. Dia salim sama yang tua. Dia lihat ada sampah berserakan di situ, dia ambil, dia buang, bicara akhlak. Tarbiyatul jasadiyah, kuat ibu bapak. Ajari anaknya memanah, berenang, berkuda. Ya kuda sekarang ya sepeda, motor mungkin. Kenapa memanah, renang, berkuda? Ini olahraga yang sehat ibu bapak. Memanah itu rongga dada jadi besar. Paru-paru kita kuat. Otot dada jadi kuat, otot lengan jadi kuat. Berenang ibu bapak, rambut ibu bapak goyang ketika berenang. Kuping ibu bapak goyang ketika berenang. Jadi kulit ibu bapak juga goyang ketika berenang. Apalagi arusnya deras. Bergerak semua anggota tubuh kita. Berkuda, kelenturan tulang belakang ibu bapak. Jadi kalau mau mencegah saraf kejepit, ini pas ini, berenang, berkuda. Karena kelenturan tulang belakang yang dilatih. Kalau kuda susah diketemukan, ada odong-odong sepeda yang naik elastis itu kan ada itu. Buat anak-anaknya, jangan buat bapak-bapaknya. Itu penting. Ya, kuat fisik. Latih bela diri. Di Muhammadiyah ada tapak suci. Upayakan anak-anaknya latihan tapak suci, ibu bapak. Rasakan bedanya setelah itu. Tarbiyatul fikriyah, kekuatan berpikir. Belajar, baca, bermain angka, teka-teki, atau puzzle, game. Itu melatih berpikir. Ya. Keterampilan ibu bapak. Penting anak-anak kita tahu. Bisa nggak murid kita pasang anak SD kelas 1 pakai pasang tali sepatu sendiri ya, pasang gesper sendiri, pasang dasi sendiri, harus bisa ya, Pak. Mulai mencuci piringnya sendiri yang dia pakai makan, mulai menyeduh teh atau susu sendiri ya. Itu keterampilan-keterampilan.
Setelah itu mulai ngepel, nyuci, ngecat rumah, pasang fitting kabel listrik, dan seterusnya. Keterampilan-keterampilan. Mulai menggosok baju, melipat baju. Mari kita ibu bapak sekalian memperhatikan seperti ini. Mendidiknya menjadi anak yang soleh, kisah Luqman dan anak-anaknya. Memberikan suri toladan yang baik, kisah Ibrahim dengan anaknya Ismail dan Ishak. Menyayangi dengan kesungguhan, kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Mengingatkan ketika mereka berbuat kesalahan, kisah Nuh dengan anaknya Kan'an. Nah, itu menjadi keteladanan kita semua ibu bapak. Banyak dongeng, video tentang kisah para nabi ini. Yang mana yang terdidik ibu bapak? Kerbau yang berbaris rapi ataukah mobil kendaraan di bawah? Ini gambaran kita hari ini. Bahwa karakter itu menjadi penting ibu bapak sekalian. Karakter itu hanya bisa dibentuk melalui pembiasaan di sekolah, di rumah. Ini anak Jepang ibu bapak. Salam dan sapa. Terima kasih dan balas budi. Selalu minta maaf. Ibu bapak, anak Jepang itu kepada orang tuanya, maaf ma, minta nasi dong, begitu. Maaf ma, bikinin susu dong buat dede, begitu dia. Selalu minta maaf terlebih dahulu. Membawa pulang sampah. Ya, jadi kalau SD Muhammadiyah 1 ini bisa membuat program ini, tidak boleh ada sampah di sekolah, guru, siswa, semua mengantongi sampah pulang ke rumah. Itu luar biasa. Ini program unggulan. Ini 6 CS, keterampilan abad 21 ibu bapak sekalian. Ada 6 literasi dasar, 5 penguatan pendidikan karakter, HOT, berpikir tingkat tinggi, STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, yang bawa ada A, art, yang bawa ada R, religius. Nuansa Hari Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, olah hati ibu bapak anak-anaknya, olah pikir, olah rasa, olahraga. Jangan sampai murid kita, anak-anak kita nggak mau olahraga, ini bahaya. Olah rasa, ya, olah pikir, kuat pikirnya, hatinya baik, etikanya baik, ya. Karakter ibu bapak sekalian dalam matematika, sebutkan 2 bilangan yang jumlahnya 10. 19, 28, 37, 46, 55. Ternyata huruf depannya sama itu. 19S, 28D, 37T, 46E, 55L. Tidak ada bahasa lain seperti bahasa Indonesia itu. Sehingga kita bangga dengan bahasa Indonesia. Nasionalisme kita muncul. Hanya bahasa Indonesia yang memiliki huruf depan sama untuk 2 bilangan kecil yang jumlahnya 10. Dari 2 bilangan ini, Bu Bapak sekalian, mana yang lebih besar hasil kalinya? Tentu 5 kali 5, 25. 4 kali 6, 24. 1 kali 9, 9, kecil. Kenapa lebih besar 5 kali 5? Karena dia dekat. 1 kali 9 jauh. Kalau mau kuat, dekat Ibu Bapak. Jangan berjarak. Jangan ada kesenjangan, adil. Kuat itu, adil itu kuat. Jangan sampai berjarak dengan sekolah. Kerjasama yang baik. Ada kesamaan persepsi antara orang tua dan guru membangun prestasi anak di sekolah. Dibangun bersama. Orang tua boleh meminta kepada sekolah, Pak, kami mau anak kami ada keterampilan ini dong, gimana? Begitu. Sekolah juga boleh mengusulkan, Bapak Ibu kami ingin anak Ibu Bapak bisa seperti ini, bagaimana? Jadi ada kerjasama yang baik. Surat Al-Fajr Ibu Bapak sekalian, ayat 2 dan 3. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, walayalin asr, wasaf'i wal watr. Demi fajar ayat 1-nya, demi malam yang 10 ayat 2, demi yang genap dan yang ganjil. Bayangkan Ibu Bapak sekalian, Allah ngomong bilangan 10 di dalam Al-Quran. Allah ngomong bilangan genap dan ganjil di dalam Al-Quran. Inilah religius. Ibu Bapak sebagai orang tua bisa juga membuka Al-Quran, mencari ayat-ayat yang berkenaan dengan matematika. Surat An-Nur ayat 45. Ibu Bapak sekalian, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Mata pelajaran apa ini? IPA. Semua jenis hewan. Ya. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Hewan apa itu? Yang berjalan di atas perutnya. Ada ular, ada cacing, jawab murid kita. Ya. Ada belut.
Itu jawaban murid kita, anak-anak kita. Tanya ibu, pakai ayat ini ngomongnya. Yang berikutnya lagi, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Apa yang berjalan dengan 2 kaki, nak? Anak menjawab, ayam. Apalagi yang berjalan kemudian, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Apa itu, nak? Kambing, sapi, kucing, unta, dan seterusnya. Bayangkan, mengajar berbasis ayat Al-Quran. Orang tua bisa bertanya ke muridnya, ke anaknya, nak, coba buka surat An-Nur ayat 45. Coba dibacakan, nak. Coba baca artinya, nak. Diskusi di situ, ibu bapak sekalian. Karakter, 2 pangkat 3 ibu bapak, 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan 8. 3 sebagai pangkat harus ditulis ibu bapak. Nggak boleh nggak ditulis. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 sebagai pangkat tidak harus ditulis. Tetapi kita yakin ada 1 di situ. Seperti kita meyakini adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tidak harus terlihat. Religiusitas dalam pembelajaran bilangan berpangkat. Ibu bapak sekalian, guru, orang tua, sekolah, kepala sekolah, dinas, siswa, itu namanya ekosistem pendidikan, komunitas pendidikan. Harus bersatu, harus bersama, gotong royong. Seperti sapu lidi, nggak bisa kalau sendirian ibu bapak. Tidak bisa dipakai menyapu, gampang dipatahin. Jangan sendirian mengurus anak, mengurus murid. Bergabung, bersatu. Forum guru, MGMP, KKG, ajak sekolah lain, diskusi, membahas bersama. Kenapa nasi mengenyangkan ibu bapak? Nasi yang kita makan mengenyangkan. Karena dia bersatu, bersama. Kalau nasi sendiri-sendiri, satu biji, maka sama dengan makan kuaci kita. Makanya bersatu itu menguatkan. Guru, orang tua bersatu membangun prestasi anak. Tidak bisa. Ketika anaknya juara, terkadang mohon maaf, orang tua, ada beberapa orang tua, tidak semua, siapa dulu dong, mamanya, makanya juara. Ketika nilai anaknya rendah, mohon maaf ibu bapak guru, ya, gimana sih Pak Hardianto ngajarnya? Nah, jadi gurunya yang disalahkan. Ibu bapak merasakan betul sebagai orang tua. Di saat pandemi COVID-19, 1 anak ibu bapak yang ibu bapak ajar di rumah, beratnya setengah ampun. Ibu bapak guru, muridnya 20, 30, 40 orang sekelas. Bagaimana nanganinnya? Menangani 1 anak di pojok kanan, berisik di pojok kiri depan. Susahnya luar biasa. Makanya orang tua harus saling membantu. Ada yang mengatakan di Facebook itu, di sosmed, orang guru tidak ngapa-ngapain. Bahkan ada yang bilang, enak banget jadi dosen, nggak ngapa-ngapain. Kan kurang ajar banget itu. Justru di masa pandemi ini, mengajar nggak ada batas waktu. Sampai malam masih layani murid. Coba. Sampai malam saya juga sebagai dosen masih layani mahasiswa. Walaupun ngajar pakai platform online, kelas online, tetap aja ada masalah. Justru di online ini lebih berat menyiapkan. Nah, ini penting bagi Bapak Kepala Sekolah dan bagian kurikulum SD Muhammadiyah 1 Jakarta ataupun sekolah-sekolah yang lain. Menurut saya nih, guru lebih hebat di masa COVID ini, menyiapkan bahan, lebih hebat di masa ini. Menurut saya itu. Bahkan saya merasa sendiri sebagai dosen lebih serius menyiapkan bahan belajar di masa pandemi ini. Nah, kalau pandemi ini berlalu, sebaiknya keseriusan kita jangan berlalu, tetap lebih hebat lagi. Jadi seperti itu yang dipikirkan ke depan. Jangan sampai Facebook itu isinya, ayo bun, beli bun, belanja bun, tas, baju, segala macam. Facebook harus diisi oleh Pak Hardianto, ayo ibu bapak, bunda-bunda, mana anaknya, ayo belajar matematika, ayo belajar IPA bun. Anaknya sudah belajar bun, sudah kerja belum soal nomor 5, begitu seharusnya ke depan. Facebook diisi oleh siaran langsung, bapak ibu guru mengajar secara online. Orang tua tinggal ikut, tinggal like, tinggal share. Boleh bertanya, Pak Hardianto gimana nomor 5, anak saya nggak bisa. Tanya lewat Facebook, belajar online. Harus bersama ibu bapak, orang tua, dan guru. Ya, biaya pendidikan di masa pandemi ini justru lebih besar ibu bapak. Membeli paket internet,
Ngajar pakai Zoom ibu bapak, itu sekali ngajar habis 2 giga, 3 giga coba. Itu berapa biaya? Ngajar seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Biayanya luar biasa. Rapat online, memberikan nilai secara online, mengupload video pembelajaran, mengupload laporan mengajar. Itu juga biaya semua. Justru pandemi ini, makanya Pak Menteri mengarahkan dana biaya BOS BOP itu boleh untuk biaya paket internet. Oke. Nggak usah. Kolaborasi ibu bapak sekalian, penting. Ibu bapak sekalian, ini juga penting sekali. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Surat An-Nahl, ya, agar kamu bersyukur. Ibu bapak, pintu masuk ilmu itu pendengaran, penglihatan dan hati. Dijaga betul pendengaran murid kita, anak kita, penglihatan anak kita, murid kita, hatinya dijaga betul dari hal-hal yang mengganggu. Terutama di bulan Ramadan, didengar ayat-ayat Al-Quran, suara ngaji, murotal, ceramah-ceramah. Yang dilihat buku, yang dilihat Al-Quran, hatinya dijaga, berzikir terus, bersedekah terus, dan seterusnya. Kecerdasan majemuk ini penting, Bapak Ibu guru dan orang tua mohon dicek. Saya belum tahu apakah sekolah SD Muhammadiyah 1 Jakarta ini sudah memberikan cek tes untuk mengetahui kecerdasan majemuk murid. Sekiranya belum, itu dibuat saja pakai Google Form, Pak Hardianto, mudah sekali. Anak tinggal checklist, sehingga ketahuan nanti. Ini anak kinestetik, ini anak musikal, ini anak audio, ini anak visual, ini anak kinestetik. Kerjanya loncat sana, loncat sini, jingkrak-jingkrak. Berarti mengajarnya harus bak lapangan. Kasih guru olahraga. Ayo nak, ukur lapangan itu. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, luasnya berapa. Jangan anak kinestetik kasih gambar, diketahui persegi panjang, panjangnya sekian, nggak masuk di kepala dia, langsung bak lapangan. Tuna, ukur lapangan bola, ukur lapangan futsal, ukur net volley, seperti itu. Ukur itu ukuran ruangan satpam di depan, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, hitung volumenya nak. Anak kinestetik begitu. Anak yang suka musikal pakai nyanyi, nah, nanti kita nyanyi Bu Bapak. Pakai budaya, kemasyarakatan, kewarganegaraan, ini juga pembelajaran yang bagus. Bikin pantun ini Bapak bersama muridnya. Pakai permainan ya. Ini kalau dibaca, Pak Hardianto silakan dibaca. Bacaannya apa ini? Bacanya SD Muhammadiyah. S. 19S, 4D, 13M, 21U, 8 Muhammadiyah 1. SD Muhammadiyah 1. Nah, SD Muhammadiyah 1. Ini menjadi menarik Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, orang tua di rumah, tuliskan dalam bentuk angka, tapi nama kakek anak kita, nama lengkap neneknya, nama lengkap daerah kelahiran Ibu Bapak, biar dia tahu. Pakai angka Ibu Bapak, tapi anak harus melihat urutan abjad. Nah, ini bisa untuk main di rumah ini. Di sini keseimbangan otak kiri dan kanan Ibu Bapak. Angka itu otak kiri matematik, huruf itu otak kanan. Masih kata angka. Ibu Bapak sekalian, Indonesia. I huruf ke-9, N huruf 14, dan seterusnya. Tidak ada angka 2 di situ. Tidak ada angka 6 di situ. Tidak ada angka 7 di situ. Tidak ada angka 8. Yang ada hanya angka 1945. Tahun merdeka. Angka ini kalau dijumlahkan Ibu Bapak, 90. Buka Quran 90. Ketemu surat Al-Balad. Yaitu negeri. Bayangkan Ibu Bapak. Indonesia itu sebuah negeri yang merdeka tahun 1945. Religiusnya ada. Nasionalisnya ada. Literasi bahasa ada. Literasi matematika ada. Beginilah cara kita mengintegrasikan pembelajaran. Ini tidak susah Ibu Bapak. Orang tua di rumah bisa ngomong seperti ini. Bisa bertanya seperti ini, bermain angka dan huruf dengan anak-anaknya. Ibu Bapak di rumah, buatlah soal-soal seperti ini. Kalau soal ini dijawab, soal nomor 1, jawabannya itu Pak Ibnu berapa jawabannya soal nomor 1? 1. 1. Nomor 2? 11. Nah, 1 itu huruf apa Pak Ibnu? A. 11 itu huruf K, dan seterusnya. Akan ketemu tulisan aku cinta kamu.
Ketika 12 soal ini dikerjakan oleh murid, jawabannya dikaitkan dengan huruf. Nah, orang tua bisa membuat soal, angka-angkanya itu diatur sehingga muncul kata-kata aku sayang mama, aku sayang bapak. Jadi begitu Ibu Bapak. Tapi dalam soal begini. Bagian kurikulum atau kesiswaan SD Muhammadiyah 1 bisa membuat soal. Tulisannya ketika dibaca, aku cinta SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Buat soal. Minta murid menulis, membuat soal, sehingga nanti akan membentuk namanya sendiri. Sudah punya jam matematika belum, Pak Ibnu? Di sekolahnya? Ada di kelas 6. Nah, jadi lihat jam saja mikir. Ibu bapak di rumah, jam tangan anaknya sudah punya jam matematika belum? Kalau belum punya, minta sama Pak Hardianto itu. Dia punya kenalan itu yang bikin jam matematika. Jadi lihat jam saja ibu bapak mikir. Tidak sekedar melihat. Apapun jadi belajar ibu bapak. Ibu bapak di rumah atau ibu bapak guru sudah punya MOOC matematika belum? Pakai minum. Minum bersama murid. Ada MOOC perkalian ibu bapak. Minum, taruh di meja murid, setelah dipakai minum, lihat perkaliannya. Di rumah MOOC-nya matematika ibu bapak, MOOC-nya rumus-rumus IPA, MOOC-nya berisi peribahasa, pepatah, MOOC-nya berisi terjemahan ayat Al-Quran. Nah, jadi dipakai minum ibu bapak. Tapi janganlah terjemahan ayat Al-Quran ya, takutnya dicuci jadi kotor ya. Yang non agama sajalah. Punya baju matematika belum? Beli, cari. Pak Hardianto udah punya itu. Tuh, jaket matematika, cetak Pak Ibnu. Tuh, sweater matematik. Ini yang kiri kaos putih matematik. Nanti Pak Ibnu, Pak Hardianto, tentu atas persetujuan orang tua, minta murid membawa kaos putih yang murah, yang harga 20.000 lah. Kemudian kaos putih itu ditulis dengan semua rumus matematika. Terutama yang kelas 6, materi ujian akhir sekolah, atau materi ulangan semester. Kemudian ada murid yang isinya peribahasa semua. Ada murid yang isinya tentang jaring-jaring makanan. Dia tulis di baju kaosnya. Dan sekolah punya kebijakan, kelas 6 khususnya, sekali seminggu harus pakai baju kaos itu. Tidak harus pakai seragam. Bikin aturan, khusus kelas 6. Menghadapi ujian akhir sekolah, siswa sekali seminggu pakai kaos yang isinya rumus-rumus. Isinya pelajaran. Kaos putih, tulis pakai spidol permanen, pakai warna-warni. Pasti lebih bagus nanti hasil karya muridnya. Saya sudah contohkan dengan beberapa sekolah swasta di DKI Jakarta itu. Ibu bapak lihat di rumah ada fakta tentang sudut. Lihat jarum jam, ada sudutnya. Potong pizza, potong martabak manis, potong surabi, telur dadar, atap rumah, pojok meja itu ada baling-baling kipas, itu ada sudut ibu bapak. Tuh, ketika musim COVID, cuci tangan, di keran air keluar, ada sudut di sana, ada debit air di sana. Silakan nanya. Suara saya kayak halobun jadinya ya. Oke, membandingkan sudut, buka laptop. Nah, sudutnya bisa tegak, bisa miring, lancip, bisa tumpul, jarum jam, potong kue, seperti itu. Membandingkan sudut. Tuh, mulut buaya dan mulut burung. Nah, tuh, buaya sudut mulutnya 70 derajat, 90 derajat, 100 derajat. Jadi bahan belajar. Kamar mandi ibu bapak ada sabun. Timbang sabunnya, berapa beratnya. Pakai mandi seharian anggota keluarga. Habis mandi timbang lagi, beratnya berkurang. Besok timbang lagi, beratnya berkurang. Minta anak memprediksi berapa hari berat sabun akan habis. Bisa juga ukur volumenya, panjang, lebar, tingginya. Tapi kan sudah pakai sabun cair, Pak. Ya sudah, pakai literan di situ. Mililiter, pakai cc. Sekali mandi, hilang 10 mililiter. Berapa totalnya sabunnya? 500 mililiter. Berarti berapa kali mandi baru habisnya? Bisa diprediksi belanja. Pasta gigi, sikat gigi. Berapa kali sikat gigi? Pasta giginya habis. Kamar mandi. Hitung volume baknya kamar mandi. Minta anaknya ngukur bu kamar mandi.
Biarkan air dari keran keluar, Bu. Debitnya berapa? Berapa menit muridnya, anaknya, suruh hitung penuh berapa menit. Itu debit, Ibu Bapak, materi matematika kelas 6. Pembuangan air di bak dibuka, Ibu Bapak. Air di bak penuh. Air keluar, ngocor, habis. Kapan? Berapa menit? Tuh, kaleng susu, Ibu Bapak. Buka kertasnya atau bungkus. Muncul luas permukaan tabung, kulit tabung, Ibu Bapak. Tuh, belajar di dapur tuh. Ada keranjang sampah di dapurnya. Suruh hitung jari-jarinya, Bu. Luas lingkarannya berapa? Keliling mulut keranjang sampah berapa? Bagian bawahnya berapa? Di dapur ada gelas, Bu. Tingginya berapa? Suruh ukur. 2 gelas ditumpuk berapa tingginya? 3 gelas diukur berapa tingginya? Kalau 100 gelas ditumpuk tingginya berapa, Bapak Ibu? Tuh, di dapur matematikanya. Kalau nggak mau pakai gelas, pakai piring, pakai mangkok, pakai cup agar-agar, pakai kertas kue, sedotan gelas. Ini bisa untuk hitung rata-rata statistik. Datanya 467567454. Nah, masukkan sedotan ini, Pak Ibnu, ke dalam gelas sesuai banyak data. Setelah itu sedotannya dikeluarkan, dibagi rata Pak Ibnu semua. Seperti main congklak, sampai habis. Bagi rata sampai habis. Karena rata-rata. Ternyata sisa di luar 2. Di dalam gelas ada berapa Pak Ibnu? Ada 5. Ya, di luar gelas ada 2. Berarti rata-ratanya 5,2. Gampang hitung rata-rata. Pakai sedotan gelas. Pak, saya nggak mau sedotan gelas, kata orang tua. Saya maunya pakai kurma. Keren banget, Bu. Siapkan 10 piring, Bu. Isi dengan kurma, berdata statistik. Main congklak dulu. Tapi jangan lupa pakai sarung tangan plastik dulu, biar kurmanya bersih, dipakai makan. Menjelang buka puasa, gitu. Jangan pakai nasi ya, hitung rata-rata. Nasinya sebiji-sebiji, repot. Pakai kurma. Nah, mulai dicoba nanti sore. Videokan, lepas ke YouTube. Isi ember, Bu, pakai takaran. Bersama anaknya, ini logika. Tuh, punya akuarium, Bu, isi air. Masukkan batu bata, airnya tumpah apa enggak. Atur bersama anaknya. Ada kolam ikan depan rumah, dikuras, Bu. Setelah diisi, jangan penuhin. Masukin batu bata atau anaknya cemplung, Bu. Biarkan dia berendam di kolam ikan yang bersih itu sebelum ikannya masuk. Airnya naik berapa ketinggian air sehingga bisa dihitung volume anak ibu sekian. Begitu. Punya pensil nggak di rumah? Hitung volumenya. Pensil itu penghapusnya itu mirip setengah bola. Batangnya itu tabung, runcingnya itu kerucut. Volumenya berapa? Coba Ibu bawa. Lihat pensil, ingat bola, ingat tabung, ingat kerucut. Materi matematika SD kelas 6. Ini sudah soal ujian nasional ini. Sudah masuk soal olimpiade. Jangan merasa matematika itu susah, jauh dari rumah. Matematika itu dekat, Ibu Bapak. Ada di sekitar kita. Gunting kertas, Ibu Bapak. Tuh, potong, susun. Tidak usah. Cepat. Ayo nyanyi dulu. Pak Ibnu, di-unmute semua. Ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo nyanyi semua. Pelangi-pelangi. Ketiga mulai. Ya ulang, yuk. 1, 2, 3. Ya. Persegi, persegi. Itulah rumahmu. Matahari itu kasih dirimu. Fisik itulah laluanmu. Semua sudutmu siku-siku. Lagu matematika. Penonton. Luas persegi sama dengan sisi kuadrat. Cakep. Untuk menghitung luas alam semesta. Kalau mau selama dunia akhirat, jadilah anak berbakti pada orang tua.
Nyanyi lagi Bapak. 1, 2, 3 mulai. Bangun tidur nih lagu dah. Bangun Ruang di mana malam juga nyanyi bersama anaknya Bu. Ya nyanyi Aisyah juga boleh lah, gitu kan. Ya. Saya juga kurang setuju sebenarnya lagu Aisyah itu. Karena Nabi dan keluarganya itu sangat disucikan. Bahkan tidak ada fotonya. Supaya apa? Supaya tidak diplesetkan. Gara-gara ada lagu Aisyah banyak plesetannya. Dan banyak yang ditangkap akhirnya minta maaf di atas materai selesai. Dan ada yang dikatakan gila. Makanya memang tidak dianjurkan untuk menyanyi dengan menggunakan bahkan gambar menggunakan keluarga Nabi. Takut diplesetkan. Penonton, bola ada kerucut. Lalu sampai ke langit. Kalau buka selalu jemput, maka rezeki tak kunjung dekat. Amin. Bisa menghitung harus teliti, karena matematika penuh aljabar. Jika kuat dalam hati, perbanyak sholat dan sabar. Asik. Religiusnya ada, Ibu Bapak. Literasinya ada, pantun. Bicara matematik. Nah, Ibu Bapak guru orang tua bisa membuat hal-hal seperti itu. Ini juga lagu bangun tidur nanti dinyanyikan sendiri. Garis berpotongan membentuk sudut. Ada lancip dan juga tumpul. Bergegaslah mendirikan sholat. Biar nikmat menjumpai ajal. Nikmatnya begitu, pantun. Punya kurma Ibu Bapak di rumah, tuh. Rasulullah SAW tidak keluar di pagi hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Ibu Bapak buka puasa pakai kurma, jangan makan 2 biji, jangan 4 biji, jangan 6 biji. Makanya 1 biji, 3 biji, 5 biji, 7 biji. Harus ganjil Ibu Bapak. Sunahnya begitu. Ya. Pakai kurma, Pak Hardianto belajar sifat komutatif tuh. 1 tambah 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 1. 5 kurma ya. Di samping juga surat Al-Fajr ayat 3 tadi. Wasyafi wal watr. Iya. Demi yang genap dan yang ganjil. Ya. Nah. Kurma. Minta muridnya Ibu Bapak di rumah. Susun kurmanya 4 kali 6. Susun kurmanya 6 kali 4, dapat 24, sifat komutatif itu. Sebelum dimakan, kurmanya ditata dulu di atas nampan. Lebih keren lagi kalau kurma ini bijinya sudah dibuka, kemudian dipolesin krim, kemudian di oven. Nah, jadi krim isi kurma. Atau kue putri salju isi kurma. Nah. Atau kurma dibuka isinya, bijinya, diganti dengan kacang almond. Wah, keren banget itu Ibu Bapak. Dipakai belajar, habis itu pakai buka puasa. Tuh, kurma disusun, banyaknya 24. Bisa 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Anak jadi kreatif. Ya kalau nggak ada kurma, bisa biji jagung. Terlalu kecil. Ya. Oh ya, guru HW, Pak Ibu, guru HW-nya, suruh murid berbaris seperti itu nanti. Siap. Muridnya. Baris 24 anak, baris 1 baris. 2 baris, 3 baris, 4 baris, itu komutatif. Itu dia bicara representasi matematik, perkalian. Matematika dalam sayur, punya sayur di rumah Ibu Bapak. Nah, 1 kacang panjang tambah 1 kacang panjang itu 2. 2 kacang panjang tambah 2 kacang panjang itu 4. 1 ikat kacang panjang tambah 1 ikat kacang panjang sama dengan berapa Pak Ibnu? Itu jangan 10.000. 2.000, 10.000, 2 ikat. Nah, begitu jawabannya ya. Ada kacang panjang, ada kangkung, ada kol, ada toge, ada wortel, ada kentang. Nah, bikin kombinasi di rumah Ibu Bapak. Mau masak apa nak? Kol saja, kangkung saja, kangkung saja mak. Oh, diperkedel ya nak. Nah, begitu kombinasinya berapa? Ada toge. Toge masuk, kacang panjang masuk, wortel masuk, kol masuk. Itu makanan apa, Pak Ibnu? Urap. Karedok.
Gado-gado. Gado-gado. Nah, toge kalau sendiri ya, toge itu kalau satu, namanya toge kalau satu biji. Kalau banyak namanya togeder. Sayur. Jeruk nipis di rumah diiris ibu bapak, tuh muncul pecahan setengah, seperempat, 3/4, iris jeruk nipis. Karena kata Ustadz Zaidul Akbar, minum jeruk nipis menjelang makan itu enak bagi perut. Kasih kunyit dikit, kasih jahe dikit, wah, apalagi kasih madu, sehat ala Rasulullah itu. Manfaatkan bulan puasa ini untuk detoks tubuh kita. Masih jeruk ibu bapak, setengah dibagi 2, jadi 1/4. Masih tentang jeruk nipis, 2 potong jeruk nipis dibagi 4, sama dengan setengah-setengah. Masih jeruk nipis, 2 dijadiin 1/4, bagi 1/4, dapat 8 potong. Belajar pecahan ini Pak Ibu. Pakai jeruk nipis. Kalau nggak mau pakai jeruk nipis, pakai surabi, bawa kue, ya. Jeruk nipis lagi, campuran tuh, 1/4 sama dengan 5/4. Di rumah ibu bapak, pakai jeruk nipis. Tuh, membentuk pola, ini SMP, SMA, barisan. Tuh, barisan, SMP, SMA, SMK. Disusun jeruk nipisnya. Pakai gelas aqua juga boleh. Tuh, punya kue enggak? Bagi ke 4 anak gimana kuenya? Tuh, bagi ke 3 anak gimana caranya? Tuh, dibagi, potong. Ini menjadi pemecah masalah di rumah ibu bapak. Ada 4 kue, mau dibagi ke 3 orang anak. Berarti masing-masing dapat 1. Yang 1 dipotong 3, berarti dapatnya 1/3, kan begitu. Belajar pecahan di rumah. Punya PE enggak di rumah ibu bapak? Bikin dong. Utang Indonesia pakai PE, PETA namanya. Nah, bikin, belajar PS. Sebelum makan, kamu mau makan apa nak? Aku mau makan Kalimantan. Kenapa? Karena Kalimantan yang paling besar. Begitu. Aku mau makan Jawa, nggak mau. Kenapa? Kalau aku makan Jawa, terus aku tinggal di mana? Nah, gitu. Biarkan anak-anak bermain dengan huruf, dengan apa dan sebagainya. Nah, posisi kita sekarang Pak Hardianto ada di kacang yang mana ini? Coba cek. Paling pojok, Pak. Ada di mana? Itu PETA. Belajar. Punya kalender di rumah ibu bapak, pakai belajar. Tuh. Tutup bilangan, saya ulangi ya. Tutup 1. Tutup kelipatan 2, semua. Tutup kelipatan 3, selain 3 ya, semua. Nah, tutup kelipatan 5 selain 5, maka muncul bilangan prima. Jadi cara menemukan bilangan prima begitu ibu bapak. Ambil kalender, suruh coret 1, coret kelipatan 2 selain 2, coret kelipatan 3 selain 3, coret kelipatan 5 selain 5. Maka yang tidak dicoret itu pasti bilangan prima. Setelah tahu bilangan prima, nyanyi lagi. Aku sebuah bilangan mempunyai 2 faktor, 1 dan aku sendiri. Akulah bilangan prima. 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19 adalah bilangan prima. Surahnya kurang asik. Jadi begitu, habis belajar nyanyi. Kalender lagi ibu bapak, lihat. Kalau mendatar 3 ke 4, 4 ke 5, 6 ke 7, oh naik 1 bu, tambah 1. Ke bawah nak, orang tuanya nanya, 7 ke 14, 14 ke 21 diapain nak? Oh tambah 7 mah, gitu. Kalau miring nak, 4 ke 12, 12 ke 20, oh tambah 8. Miring kiri, oh tambah 6, dan seterusnya. Banyak sekali bisa dilihat di kalender. Nanti bisa dibaca sendiri di slide. Saya langsung FPB KPK. Ini mohon maaf, kalau ada guru SMP, SMA, bisa untuk matriks. Tadi juga ada untuk barisan. Kalau boleh minta materinya Pak Wahid biar nanti share. Ini kasus yang biasa, Mamat dan Tika ke masjid. Mamat
ke masjid tiap 3 hari, tikar setiap 4 hari. 2 Mei mereka pergi bersama, tanggal berapa lagi mereka akan pergi bersama. Pakai kalender, Pak Ibnu, tuh tinggal lingkarin saja. Nanti ketemu yang 2 warna. Jangan lagi Pak Ibnu bikin soal KPK, pakainya pergi berenang melulu. Berenang. Pakailah ke masjid, ke masjilis taklim, begitu. Biar pergi latihan HW, latihan tapak suci. Nah, bisa juga untuk FPB KPK. Tuh mau bagi sembako musim pandemi COVID. Soalnya kontekstual. Kasih aja titik-titik gitu kan. Nanti slide-nya bisa dipelajari mudah lah. 6 literasi. Sekarang kelas digital, pakainya ada psikologi, Google Classroom, Zoom. Kita sekarang pakai Google Meet dan seterusnya. Kemendikbud punya rumah belajar, ada TVRI di pagi-pagi, bisa dilihat tuh. Literasi, bikin soal pakai gambar ibu-ibu ya di rumah. Ada pisang, ada mangga. Mama, aku mau makan pisang. Tunggu dulu. Bikin soal dulu, Bu. Kalau berhasil, kasih pisang. Ada jambu, terus nyanyi, pepaya, mangga, pisang, jambu. Nggak ada pepayanya. Soal bergambar. Tuh, buah-buahan. Ada buah mangga apel, jambu, pisang. Harganya 30.000. Ada lagi yang paket yang bawah harganya 40.000. Yang ditanya 1 jambu, 1 mangga, 1 pisang berapa? Itu jadi soal. Kalau benda ini nggak ada di rumah ya mainnya sayur, Bu, ikan, telur, daging. Literasi matematik, ada jagung bakar, ada jagung rebus. Bakar 5.000, rebus 4.000, kasih uang 50.000, Bu, ke abang-abang lewat. Tidak boleh ada kembalian. Mikir abangnya itu. Berapa rebus ini? Anaknya minta kembalian karena mau buat dia biasanya. Kayaknya buat aku ya, Ma, kan biasanya begitu. Literasi matematis, mangga 5.000, jambu 7.000, bikin kalimat Ibu Bapak, contoh. Wahidin membeli 1 buah mangga dan 2 buah jambu seharga 19.000. Minta anak-anak kita membuat kalimat, berapa mangga, berapa jambu, ini cocok untuk anak SMP nih. Muncullah sistem persama linear 2 variabel. Kalau di SD jangan pakai XY nanti kerjanya, kerja biasa aja. Pakai buah-buahan. Literasi matematik, tuh Ibu Bapak, Mama aku mau makan bakso. Mau bakso yang besar atau 1 atau 2 yang kecil? Nah, suruh hitung dulu volumenya. Kan mirip bola. Dia hitung volume bakso mana yang gede. Ternyata yang lebih gede itu yang 1 yang itu mengenyangkan kan. Jadi seperti itu. Hitung volume bakso, bayangkan. Dia ukur dulu diameternya, dia cari rumusnya, hitung, ketemu. Mama lebih besar volume bakso yang gede. Ya sudah, kamu makan yang gede. Aku makan Mama 2 yang kecil saja. Begitu. Jadi makan bakso saja itu volume dulu. Walaupun bakso nggak persis seperti bola ya, kira-kira sajalah. Beli baju kaos topi, 2 baju 2 topi 120.000, baju 3 topi 90.000. Pakai garis-garis aja, halo bun ini mainnya ini. Beli belanja online tuh. Jangan lagi pakai SPLDV untuk Bapak Ibu guru SMP dan SMA. Ada ayam dan kambing 10 ekor. Jumlah kaki 32, tentukan berapa ayam, berapa kambing. Anak TK jawabnya begini. Kenapa? Kasih kaki 22, pakai lilin mainan, tusuk gigi kakinya. Masih ada kakinya. Bagi sampai habis kakinya. Ternyata yang berkaki 4 ada 6, yang berkaki 2 ada 4. Berarti 6 kambing, 4 ekor ayam. Ini materi SPLD Pak Hardianto kalau kerja SMP SMA. Nah, punya baju kaos. Beli di toko murah atau toko baik? Toko murah diskon 50 plus 30, toko baik diskon 70%. Mau beli di toko yang mana? Toko murah 35.000 ternyata, toko baik 30.000. Taktik dagang, pakai diskon plus-plus, menjelang lebaran biasa. Sekarang nggak bisa ke mall. Baju lagi Bapak Ibu, halo bun nih. Nah, 100.000. Beli 1 diskon 25% Bun. Beli 3 gratis 1. Mau beli pakai yang mana nih? Nah, itu juga jadi matematika buat anak-anak kita.
Ada meja di rumah kita, taruh botol air di bawah, di lantai, taruh gelas di atas. Tinggi dari tutup botol ke tutup gelas 130 cm. Sekarang ditukar Ibu Bapak. Gelasnya di lantai, botolnya di meja. Tinggi tutup gelas, dari tutup gelas sampai ke tutup botol 170 meter, 70 cm. Pertanyaannya, berapa tinggi meja Ibu Bapak? Itu soal mikir, soal pisah, soal hot. Apa saja yang ada di rumah kita? Menjawab ini langsung saja 130 tambah 170 bagi 2. 300 bagi 2, 150 cm tinggi meja. Ada bambu Ibu Bapak. Minta muridnya, kalau nggak mau bambu mungkin potong kue apa gitu. Ada yang bisa potong kue yang panjang. Atau sosis Bu dipotong. Minta sepanjang sosis mungkin sekitar 15 cm. Kalau sosis yang besar 20 cm. Minta murid memotongnya 5 cm, 5 cm. Berarti dipotong 4. Pertanyaannya, potong 4 itu 5 kali iris apa 4 kali iris? Nah, biasanya begitu. Itu jadi kalau ini dipotong 2 meter bambunya kan dipotong 3. Tapi kata murid potong 3 itu 3 kali motong. Padahal potong 3 itu cuma 2 kali potong. Itu juga bisa menjadi berpikir kritis. Kado lebaran Bu. Ambil kadonya. 2 kado dibungkus, letak kado yang di atas seperti itu. Ambil lagi kadonya yang bawah, yang atas dirubah letaknya begitu. Ambil lagi kadonya yang bawah tetap, yang di atas letaknya begitu. Maka dari 3 gambar itu, kado mana yang bungkusnya paling hemat, kertasnya sedikit. Anak jadi mikir, habis itu baru membungkus kado. Ini matematika di rumah Ibu Bapak. Kado lebaran lagi, pakai pita Bapak Ibu. Kado sudah ada, berbentuk kotak, dilem pita, tutup, panjang pitanya 120 cm, pertanyaannya ukuran kadonya berapa? Nah, bayangkan. Jawabannya banyak, ada 73 kemungkinan ukuran kado. Anak jadi kreatif menjawab ini. Ini bisa lama ini, bisa project based learning. Pak itu ngasih PR yang beginian aja, daripada PR 30 soal tapi ringan. Kasih PR yang project. Bikin kado, bungkus kado, habis itu dikirim ke orang yang kurang mampu. Kerja soal matematik, anak dapat materi matematik, anak berpikir, anak dan orang tua dapat pahala, karena kadonya dikirim kepada yang membutuhkan. Tuh. Bikin soal begini, Pak Hardianto, juz 1, juz 2, juz 3, minta muridnya membuat panah. Kamu ada di juz berapa sekarang? Gitu. Soalnya tentang juz. Nah. Sudah hafal berapa juz, nah? Ini materi statistik nih. Ternyata 3 orang anak hafal 1 juz. 2 orang anak hafal 2 juz. Berapa orang anak? 3 juz. 1 orang anak sudah hafal 5 juz. Statistik diagram. Punya semangka enggak di rumah? Ada, itu belajar bola. Punya gedebong pisang nggak di kebun sebelah? Ada, ambil. Itu belajar tabung. Ada timun nggak di rumah? Potong. Itu belajar tabung. Gitu. Bisa juga untuk lingkaran kalau dipotongnya tipis. Matematika di sekitar kita. Kurang dari, lebih dari. Gimana menjelaskannya Pak Hardianto? Begitu saja. Ambil jeruk, ambil semangka. Taruh di atas meja. Ambil penggaris. Himpitkan begitu, muncul tandanya kan. Nah, jadi gedean semangka. Jangan buaya mangap begini, gitu. Jangan juga pakai huruf B, huruf K. Pakainya beginian, menjelaskan konsep kurang dari, lebih dari. Kalau semangkanya di kiri, jeruknya di kanan, tandanya jadi berbalik. Nah, literasi matematik, belanja di toko biar pinter, kasih uang 50.000. Harus belanja semua alat tulis ini, nggak boleh ada kembalian, Pak Ibnu. Ini jawabannya banyak sekali. Proyeknya begitu saja. Dan bagi orang tua ini nggak mikir ini, karena bagi orang tua ini biasa. Ini kan belanja saja, beli 3 pensil, 2 buku, harga sekian, pakai kalkulator, selesai. Yang penting dapat 50.000. Kalau nggak 50.000 salah. Jadi harus habis 50.000. Ini kemungkinan jawabannya salah satunya. Ada banyak ini jawabannya. Jadi dia beli 5 buku, 1 jangka, 1 penggaris, 10 pensil, 10 penghapus, total 50.000.
Kasih soal begini, 3 tambah kotak sama dengan 8. Berapa kotaknya Pak Ibnu? 5. 5 apa 2 kotaknya? Lihat baik-baik dong. Oh, Nah, ini coba jawabannya 5 ya, di dalam kotak 5. Anak nggak kreatif ini. Kasih soal begini, Bapak Ibu di rumah. Berapa tambah berapa sama dengan 8? Jawabannya jadi banyak. Kasih lagi yang begini. Jadi mikir. Jadi kalau kita mau membuat anak kita berpikir, saya ulangi kembali ya. Ini kurikulum kita segini, ini kurikulum kita. Saya ulangi, standar kurikulum kita soalnya begini. Kalau ibu bapak guru sudah mengajar seperti ini, selesai kewajiban. Tapi kalau mau memberi anak lebih, berikan seperti ini. Tentu ngoreksinya capek nih, ngoreksinya capek. Karena jawabannya banyak. Ini lebih capek lagi, ya, mikir dan sebagainya. Punya kupon nggak? Nah, soalnya bergambar. Kalau punya 35 kupon bisa dapat 1 kopi, 30 kupon 2 penggaris, 30 kupon 3 gelas. Ya. Ina mendapatkan kupon yang dapat ditukar dengan 3 bola, misalnya begitu. Ini soal kupon. Timbang buah ibu bapak di rumah, di toko buah abang-abang lewat. Jambu semangka, 2 itu sama beratnya. Jambu dengan 1 mangga, 1 semangka sama beratnya. Ini ada 3 semangka, sudah ada 2 mangga, butuh berapa jambu lagi biar beratnya sama. Tuh, timbang di rumah. Timbang buah. Susu domba. 1 botol kecil, 1 botol sedang sama dengan 9 cangkir. 2 botol kecil sama dengan 1 botol besar. 3 botol sedang, sedang ya. 3 botol sedang sama dengan 1 botol besar. Berapa cangkir banyaknya susu domba Garut yang dapat dituangkan dari botol besar? Ya. Oke. Tuh, bikin beginian ibu bapak, guru, ibu bapak di rumah orang tua. Bikin puzzle, mengaitkan matematika dengan IPA. Jadi soalnya begini. 8 kali 5. Oh, 40. Potongan 40 taruh di sini. Jadi naruh potongan, hafal kali-kali dulu. Bagi-bagi dulu, tambah-tambah dulu. Gambarnya tidak harus tengkorak, bisa gambar apa saja. Sehingga gambar lengkapnya begitu. Kalau benar jawabannya akan muncul tengkorak. Ibu bapak di rumah boleh kasih soal ini. Ini bicara karakter. Perhatikan gambar di samping. Cara minum ini salah apa benar? Pak Hadianto? Salah. Salah. Jika salah, maka tuliskan apanya yang salah. Tangan kiri. Tangan kiri. Terus? Berdiri. Berdiri. Kenapa salah? Ada hadisnya. Tidak baik untuk kesehatan. Adabnya jelek. Tidak sopan. Makan tangan kiri itu cara makannya syaiton hadisnya. Ingat, kalau makan gorengan nanti bulan buka puasa, gorengan tangan kanan, cabai tangan kiri. Yang makan gorengan malaikat, yang makan cabai itu syaitan. Jadi pegang pakai tangan kanan semua. Bila perlu ketika makan, tangan kanan, tangan kiri anaknya dilakukan. Dia nggak pegang tangan kiri. Makan gorengan, tangan kanan. Yang ngerokok, tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau mau ngerokok syariah. Tangan kanan, duduk, baca bismillahirrahmanirrahim. Baru ngerokok. Istrinya bilang, bisa nggak sih buka puasa pakai kurma, jangan pakai rokok. Jawab suaminya, sudah aku coba mak pakai kurma, nggak mau nyala katanya. Aduh si bapak. Ya, tuh kasih soal beginian, mana yang lebih mudah dicium lutut yang lurus apa yang ditekuk? Guru olahraga. Ya, nanyanya begitu. Sebelum menjawab, anak suruh praktekkan di rumah. Lebih susah yang mana, baru dia jawab. Menempelkan kata, Bapak Ibu print gambar begini, cari puzzle. Kirim gambar Bapak Ibu guru ke orang tua, biar di print, dicetak. Suruh anaknya ngisi, nah, kalau dijawabkan begini. Korek api, punya di rumah. Tuh, ungkapan cintanya ya.
Bisa bikin segitiga-segitiga, Pak Ibnu. Bisa bikin menjelaskan Pitagoras, 3, 4, 5 tuh. Bisa buat persegi, 12 batang korek api dibatasi. 12 batang korek api bisa bikin segitiga sama sisi. 12 batang korek api bisa bikin persegi dan segitiga sama sisi. Tuh. 6 kurang 4 sama dengan 9. Salah, coba perbaiki. Pindahkan 1 batang korek api. Mainan dengan anaknya di rumah ibu bapak. Kalau kasih batang korek api jangan kasih kotaknya, takut terbakar. Atau dicelupin dulu ibu bapak di air biar basah kepala korek apinya. Atau pakai tusuk gigi boleh. Nah, tinggal dipindahkan 1 di 6. Jadi tanda tambah di sini, ini pindahin. Jadinya 5 tambah 4 sama dengan 9. Atau 1 di 9 ini sebelum 9, pindahin ke tanda tambah. Jadinya 6 tambah 4 sama dengan 10. Tuh. Pindahin tuh. 23 bagi 27. Sama dengan 2, tentu salah. Nah, pindahin aja 1 yang di 23 jadi 22. Tidurkan di atas 2 di yang ruas kanan jadi pi. 22/7 sama dengan pi gitu. Permainan dengan korek api. Tuh, 6 tambah 5 sama dengan 3. Pindahin korek apinya. Pindahin 1 batang. Banyak Bapak Ibu permainan batang korek api. 5 tambah 9 sama dengan 9. Pindahin batang korek apinya. Supaya benar ya. Pindahin 2 batang korek api biar bilangan besar, bilangan kecil. Pakai pola, ini bisa untuk SMP, SMA, SMK. Pola bilangan. Ini juga pola bilangan, SMP, SMA, SMK. Ibu Bapak, hidup kita seperti batang korek api. Waktu bayi, potong kecil. Sepotongan kecil korek api. Mulai merangkak kita, ada di gambar. Mulai berjalan, mulai dewasa, tegak, kaya, punya pekerjaan. Mulai menua, mulai membungkuk. Lama-lama apinya padam dan kita berakhir hidup di dunia. Oleh karena itu, buatlah tujuan dan target hidup Ibu Bapak sekalian. Pembicaraan kita hari ini adalah target dan tujuan hidup kita adalah pendidikan anak-anak kita. Mereka harus sukses Ibu Bapak. Mereka harus kuat, harus hebat. Itulah target dan tujuan kita. Menanamlah Ibu Bapak. Orang tua harus merasa bahwa anak itu investasi akhirat. Ditanam, dipelihara, disirami, berikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Suatu waktu kita akan menuai, berikan manfaat kepada orang lain. Kalau terasa berat, bantu beban anak kita. Terasa berat, Bapak Ibu Guru di sekolah menangani murid kita, bantu beban Bapak Ibu Guru. Terasa berat orang tua di rumah menangani anaknya, guru Bapak Ibu Guru, bantu orang tua, jangan memberatkan. Jangan ngasih PR, tapi ada orang tua, kok nggak dikasih PR? Nah, berusaha keras, kerja keras. Lihat, ya. Olahraga Ibu Bapak, main silat, tapak suci. Jangan ngerokok, jaga kesehatan ya. Karena pabrik rokok Sampurna itu 100 lebih karyawannya itu positif corona. Sehingga ada dicurigai rokok-rokok yang dibuat itu terpapar corona. Jangan menyakiti orang lain Ibu Bapak ya. Masa Ramadan itu masa untuk berbaik-baik. Tetaplah menjadi Bapak Ibu Guru yang berikan cahaya bagi muridnya. Tetaplah menjadi orang tua yang berikan cahaya bagi anaknya. Ya, selamat berpuasa Ibu Bapak. Itulah orang tua yang keren. Ya. 5 prioritas Bapak Ibu Guru orang tua, tuliskan 5 prioritas yang akan Ibu Bapak lakukan
jika ingin mendukung pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Bagaimana sarana prasarananya, bagaimana biaya pendidikannya, memang mahal Ibu. 5 komitmen, tuliskan 5 komitmen dalam mensukseskan pendidikan anak Ibu Bapak. Apa komitmen Ibu Bapak? Apa komitmen Ibu Bapak sebagai orang tua, sebagai guru, mensukseskan pendidikan anak dan murid ini? Ada 5 tips Ibu Aminah buat anak kecanduan tak berhenti baca Quran. Ini kisah orang tua di Malaysia. Berhenti menyuruh anak, meluangkan waktu untuk membuat halaqah Al-Quran, tadabbur terjemahan Al-Quran, mencoba menghafal Al-Quran bersama, puji anak depan suami. Pak, anakmu hebat sekali toh Pak, suara ngajarnya bagus banget, begitu. Hindari menasihati dengan suara keras. Ajan aja nggak boleh keras-keras kan? Merasa diri paling benar, kurang mampu berpikir positif, mengajar dengan cara monoton, kurang dekat dengan anak didik. Hidup adalah proses, hidup adalah belajar, hidup adalah berkarya, tanpa ada batas umur, tanpa ada kata tua. Jujur adalah jalannya, cerdas adalah kendaraannya. Jatuh, berdiri lagi. Kalah, mencoba lagi. Gagal, bangkit lagi. Jangan menyerah sampai Tuhan berkata, "Woi, waktunya pulang." Bahagia pada waktunya, itulah buka puasa. Ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa kata Nabi. 1, kebahagiaan saat berbuka puasa, dan 2, kebahagiaan saat di akhirat nanti menjumpai, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berbahagia berpuasa. Ingat Ibu Bapak, pendidikan, menuntut ilmu itu adalah meninggikan derajat, ya. Bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Jadi Ibu Bapak, kalau anak Ibu Bapak tidak sukses pendidikannya, kecewa kita di dunia. Lebih lagi di akhirat. Tapi kalau anak kita sukses pendidikannya, dia bisa jadi sarjana, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi dokter, bisa jadi pengusaha sukses, bisa jadi guru, bisa jadi ulama, bisa jadi kiai. Bahagia kita Ibu Bapak. Itulah derajat yang dijanjikan oleh Allah buat kita. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak Wahidin yang materinya luar biasa. Oke, terima kasih Pak Wahidin. Mungkin langsung saja untuk sesi tanya jawab. Di chat sih memang sudah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin lebih alangkah bagusnya bisa langsung ditanyakan ke narasumber. Ini ada dari SMP Muhammadiyah 8 dengan Ibu Nia, dan ada dari Dea Rahayu Sabta, ini dari orang tua wali murid kita Pak Kurota Ayun dan Kutrunada Zahra. Silakan mungkin yang pertama dari SMP Muhammadiyah 8 untuk menanyakan. Silakan Ibu Nia, masih di sini Ibu Nia? Oke, mungkin kalau itu langsung saja ya. Mungkin ini langsung saya tanyakan aja Pak. Jadi ini ada dari SMP Muhammadiyah 8. Pertanyaannya, sangat menarik materi yang diberikan. Mohon berikan tips dan triknya Pak, agar guru bisa terus kreatif dan berinovasi. Terkadang mager jadi kendala. Nah, ini gimana Pak Wahidin? Ya, terima kasih. Yang pertama, mager itu apa sih? Malas gerak ya? Iya. Oh ya. Kalau malas gerak ya gerak. Itu jawabannya. Ibu Bapak, ada hukum Newton 1, namanya hukum kelembaman. Hukum kelembaman itu hukum kemalasan. Kata Newton, suatu benda kalau sudah diam, dia akan mempertahankan diamnya. Kalau sudah malas, dia malas terus. Kemudian kalau benda sudah bergerak, maka dia akan bergerak terus. Ibu Bapak kalau merasa malas, jangan tiduran. Apalagi depan TV, kaki jadi remote TV, tambah jadi. Jadi kalau ada rasa mager itu, pakai baju tapak suci. Pasang setel musik power Zumba. Wah, cakep itu. Begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian,
dari teori Newton tadi, hukum Newton 1, pernah nggak naik sepeda? Ibu bapak kalau naik sepeda, duduk di sepeda nih, tidak di kayu, tidak digoes, diam. Tidak distandarin juga, apa yang terjadi? Jatuh. Tapi begitu kaki kita sudah mulai menggoes, sudah mulai bergerak, maka kita nggak jatuh. Jadi diam itu mati. Diam itu jatuh. Diam itu lemah. Gerak itu membuat hidup. Gerak itu aktif. Makanya muncul aktivitas. Maka muncul aktivis. Seorang aktivis itu nggak bisa dihentikan. Pengennya kemana. Kenapa ibu-ibu suka ngegosip? Karena penuh informasi tentang seseorang di dalam kepalanya. Dan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, terasa beban di hatinya. Harus ngomong. Salah sedikit anaknya harus ngoceh. Salah sedikit suaminya harus ngoceh. Karena kalau nggak diocehin, bahaya. Bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan jarang ngoceh. Langsung meja pukul. Misalnya begitu. Supaya nggak mager, gerak mulai. Motivasi itu dalam diri yang dominan. Jadi kita harus menjadikan masa pandemi ini kreatif itu ibu bapak sebenarnya yang penting kan mencoba. Kreatif itu lihat apa jadi apa. Apa yang disampaikan murid bisa jadi belajar. Ibu bapak bisa menggunakan tiba-tiba murid datang bawa makanan apa, bawa alat apa, itu jadi belajar. Dia bawa gantungan kunci Brunei Darussalam, ternyata dia baru pulang ke Brunei. Bahas ibu bapak. Ini cakep banget gantungan kuncimu. Kebetulan gantungan kunci itu oleh-oleh buat ibu bapak sebagai guru. Langsung diangkat. Ini gantungan kunci, gambar daerah mana? Brunei, Bu. Coba, apa itu Brunei itu ibu kotanya apa? Bentuknya pemerintahnya apa? Kerajaan apa? Republik atau apa? Penghasilannya bagaimana? Khasnya apa? Dan seterusnya. Mata uangnya apa? Bahasanya apa? Menjadikan. Kreatif itu muncul karena tekanan juga justru. Tekanan itu membuat orang kreatif, berpikir, dan seterusnya. Kemudian dari chat juga ini saya coba lihat. Mana lagi pertanyaannya? Dari Mama Kurota Ayun, Pak, ada. Yang mana itu? Bagaimana manajemen stres? Bagaimana manajemen stres? Oh ya, ibu bapak, stres itu dalam teorinya ada grafiknya ibu bapak, seperti parabola. Kalau tidak ada stres nggak bagus, stres berlebihan juga nggak bagus. Stres itu sedang-sedang ibu bapak. Jadi stres itu penting. Makanya manajemen stres itu benar, bukan menghilangkan stres. Jadi stres itu harus dikelola. Stres itu kan stressing, tekanan, ditekan. Sehingga orang ya menggunakan hukum itu saja ibu bapak. Hukum Archimedes, semakin ditekan semakin melawan. Maka jangan terlalu ditekan. Ini aja seperti main layangan anak-anak itu. Ikuti keinginannya. Kita mau meminta ini bapak ibu anak untuk menyapu sebenarnya. Saya ulangi. Kita meminta anak mau anak kita ini menyapu. Tapi perintahnya bukan nyapu ibu bapak. Nah, coba dilihat sapu itu. Bapak mau beli karpet nih. Panjang karpet dari lantai sini ke pintu. Coba diukur berapa gagang sapu. Diukur sama anak. Sekian gagang sapu, Pak. Nah, itu kalau pakai gagang sapu, nah. Tapi kalau dipakai ijuknya, nah, kalau dia seret ijuk itu kan nyapu, Bapak. Seperti itu. Sama juga dan sebagainya. Nah, Bapak ada pekerjaan nih di kantor. Mau menghitung berapa waktu yang digunakan oleh seseorang dalam mencuci piring. Tapi respondennya ini ada yang terbiasa cuci piring, ada yang sedang, ada yang jarang cuci piring. Nah, kamu ini kan yang jarang cuci piring. Jadi percobaannya Papa untuk membuat laporan. Coba kamu cuci piring. Papa mau lihat waktunya. Begitu dia cuci piring, pakai waktunya. Cepat juga kamu. Kalah mamamu. Padahal kita nyuruh dia cuci piring. Nggak ada urusan kantor mau lihat waktu cuci piring ibu bapak. Kita merubah konteks, merubah pertanyaan. Sama juga ibu bapak guru atau orang tua di rumah. Bilang ke anaknya, nah ini ada 3 soal. Ya, 3 soal.
Satu soal buat bapakmu, satu soal buat mamamu, satu soal buat kamu. Kita buat kunci jawabannya. Jadi buat kunci jawabannya, Bu. Bukan kamu kerja ini soal, bukan. Buat kunci jawabanmu. Kenapa bapaknya harus ikut, mamanya harus ikut? Karena konsep pendidikan keamadalan, inapso sungtulodo. Keteladanan ibu bapak. Jangan nyuruh murid kerja soal kalau gurunya tidak. Jangan nyuruh anak kerja soal kalau orang tuanya nggak baca buku. Nggak bisa ibu bapak. Membaca juga. Walaupun buku hadis, buku terjemahan Quran, buku drama dan sebagainya. Ya, itu bicara ya insya Allah lah Bu, jangan sampai sakit jiwa lah. Kita kan ujian semua. Ujian itu dua, Bu. Ketika diberikan kebahagiaan, ujiannya jawabannya sabar. Syukur. Ketika diberikan penderitaan, jawabannya sabar. Allah memberikan dua masalah, dua soal di dalam hidup kita. Dua ujian. Ujian bahagia, ujian menderita. Jawaban pun sudah diberikan oleh Allah. Syukur, sabar. Tentu setelah melakukan ikhtiar, tawakal, dan sebagainya. Anak saya sering menanyakan hal-hal yang sedang viral. Misalnya, peristiwa Dukhon yang akan terjadi pada, wah ini menarik ini Bapak Ibu ya. Memang banyak mengaitkan virus corona ini terkait hari akhir, hari kiamat. Bahkan 2012 Ibu Bapak itu hari kiamat. Menurut kalender Indian Amerika. Karena di sistem perhitungan bilangan India 2012 itu berakhir. Tidak ada kehidupan setelah itu. Tetapi kan tidak terjadi, Ibu Bapak. Kalau kita melihat juga beberapa hadis bicara ini kan ada mengeringnya sungai, salju di gurun, itu kan tanda-tanda semua. Nggak ada masalah, Ibu Bapak. Berikan pelajaran-pelajaran yang penting. Dalil kita harus kuat. Ada guru agama yang kuat tarjih Muhammadiyahnya, hadisnya mana, ayatnya mana. Jangan sampai juga dipengaruhi juga oleh kaum yang Illuminati, Ibu Bapak, itu juga bahaya. 15 Ramadan virus corona kapan berakhir, kapan sekolah lagi ya. Ini menarik Ibu Bapak. Prediksi para ahli matematika yang membuat model, alhamdulillah DKI grafiknya sudah mencapai puncak dan sudah mulai mendatar dan menurun Ibu Bapak. Kita doakan terus DKI Jakarta tempat kita berada, ini sudah mulai menurun grafiknya karena dianggap SBB ini sukses. Karena kita semua, karena kita stay di rumah, jaga. Ingat konsep Nabi Musa tadi yang sholat di rumah. Ingat di zaman para sahabat ketika wabah taun itu yang tidak boleh pergi, tidak boleh masuk. Jadi patuh sedikitlah, bersabar Ibu Bapak tentang corona ini. Prediksi kementerian mungkin sampai akhir tahun pembelajaran akan tetap daring seperti ini. Tentu dibuat pembelajaran yang menarik, Stresnya tidak hanya orang tua, Ibu Bapak, di kami dosen kampus juga sama saja. Saya merasakan ketika ngajar online, hasil belajar mahasiswa menurun Ibu Bapak. Saya mengajar mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Itu bukan matematik Ibu Bapak, full teoritik. Tapi nilai mahasiswa menurun. Memang tidak maksimal, tidak optimal, sabar saja. Ya, ini menarik, ini poin 3 Pak Ibnu dan Pak Hardianto. Siap. Masukan untuk SD Muhammadiyah, praktikum MIPA secara langsung virtual. Jadi mulai desain, rancangan virtual laboratorium. Ada augmented reality itu juga menarik, Pak Hardianto. Bikin virtual laboratorium, dibuat. Banyak kok video-video tutorial praktikum. Jadi Pak Hardianto praktik IPA divideokan, lepas ke YouTube, anak lihat, tonton, dan seterusnya. Atau bikin siapa? Sudah siapa? Ada. Yang terkait praktik yang mudah buat ibu bapak di rumah, boleh praktikum. Ini mudah sekali. Rendam rokok, beli tembakau rokok, batang rokok, beli rokok 2 batang, 3 batang, dibejek, dihancurin, rendam di air. Airnya dikit aja, yang penting basah. Terus ambil alkohol, kan ada alkohol di rumah, karena buat semprot tangan, cuci tangan tuh. Seperti itu. Kemudian air putih, taruh di gelas plastik, di gelas aqua, gelas plastik, atau gelas kaca juga nggak apa-apa. Nah Ibu Bapak, di 3 gelas tadi yang kosong, taruh potongan hati ayam. Taruh potongan hati ayam, segar. Potongan hati ayam segar, taruh di 3 gelas. Kemudian gelas pertama disiram tuang air rokok, air tembakau. Gelas kedua tuang alkohol.
gelas ketiga air biasa. Biarkan 15 menit, lihat reaksi perbedaan penampakan dari hati ayam tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya, jangan ngerokok kalau mau daging hatimu seperti ini. Jangan minum alkohol kalau alkohol hati itu bolong-bolong, Pak Hadianto, saya sudah coba. Jadi kalau kena alkohol, hati ayam tuh langsung rontok, bolong-bolong, bahkan matang. Kalau bisa beli formalin, taruh di gelas, taruh hati ayam, diambil hati ayam kayak karet jadinya, kayak karet. Hati ayam itu seperti karet, kenyal-kenyal gitu. Itu praktikum yang bagus untuk kehidupan. Apalagi nih? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Sejauh mana atau sebatas apa orang tua boleh memberikan reward pada anak agar tidak jadi kebiasaan anak melakukan sesuatu karena ada reward? Ya, konsep pendidikan itu reward and punishment, Ibu Bapak. Ibu Bapak boleh mencoba anak Ibu Bapak jadikan semacam karyawan. Kalau nggak mau kasih uang jajan, digaji. Nah, tugasmu menyapu, ngepel. Uang jajanmu Bapak anggap gajian. Setiap bulan kamu dapat 1 juta misalnya, atau 500.000. Kalau kamu nggak ngepel, nggak nyapu, dipotong sekian. Kalau mau menggunakan konsep itu juga boleh Ibu Bapak. Jadi uang jajan anak itu hadiah atas dia kerja, supaya jangan jajan kalau nggak mau kerja. Ya, jadi memang akan jadi kebiasaan atau apa. Bisa juga membuat sebuah permainan game, begitu dikerjakan ujung akhir, misalnya game mencari jejak Ibu Bapak. Dia baca peta ke pojok meja merah ke sana. Dia buka, dia lihat ada soal, kerjakan soal. Ada perintah selanjutnya. Di bagian belakang lemari ruang tengah, dia ke sana, ada lagi soal, dia kerja lagi. Begitu dari situ di bawah tempat cuci piring, dia ke sana lagi, ada. Kemudian ke sana lagi, lemari rak piring atas kiri, dia ambil sana, ternyata di sana ada uang 10.000. Nah, begitu. Jadi ujung dari permainan mencari jejak itu uang. Boleh, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ada lagi kah? Jika masa PSBB ini diperpanjang sampai kenaikan kelas, bagaimana sistem penilaiannya? Saya kira sistem penilaiannya itu diserahkan kepada Bapak Ibu guru, Ibu Bapak orang tua, nggak ada masalah. Sistem penilaiannya itu, nilai itu hak prerogatif guru. Pak Hardianto sudah tahu mana muridnya yang hebat, yang kurang, yang sedang, yang apa, itu sudah tahu. Lihat jidat saja sudah ketahuan ini nilainya sekian. Karakternya, dibantu juga orang tua, ada kontrolnya. Yang penting prinsip penilaian itu Ibu Bapak satu, terbuka. Berarti ada rubrik, sampaikan. Transparan, disampaikan ke orang tua, Ibu Bapak ya. Prinsip penilaian itu harus dijaga betul. Objektif, jangan sampai nilai tinggi karena anak teman, nilai rendah anak orang yang jarang aktif di sekolah, nggak boleh. Penilaian itu sama saja. Bahkan pemerintah akan buat sebuah sistem untuk itu. Ada lagi kah Pak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan, bisa ditanyakan secara langsung. Iya Pak, saya Pak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahidin mau tanya, bagaimana strategi untuk menghadapi anak-anak yang sudah mulai jenuh belajar di rumah? Siap Bu. Ya, kemudian dengan alat peraga apa yang bisa digunakan terutama dalam materi pecahan? Ya, itu aja Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Mulai jenuh di rumah. Tidak hanya anak-anak Bu. Presiden saja sudah jenuh di rumah. Makanya kejalanan bagi sembako itu. Saya juga udah mulai jenuh Bu di rumah ini. Luar biasa nih. Makanya saya kemarin ke Cakung bagi sembako juga, gitu kan. Jadi kerjanya bagi sembako aja sekarang. Jadi jenuh itu karena kita monoton Bu. Makanya durasi itu dibuat. Durasi, variasi dibuat. Saya sendiri ada misalnya habis sholat pasti push up 50 kali walaupun puasa, itu push up biasa. Jadi variasi. Menjelang buka puasa nendang mukul segala macam gitu kan.
Kalau main HP siang-siang saya pasti konsepnya sit up, plank dan seterusnya. Membuat variasi Bapak. Kalau ibu-ibu kan bisa masak, makanya orang tua di rumah sebaiknya ibu bapak guru rubah konsep Bapak. Guru IPA ketika materinya tentang gizi, tentang nilai gizi, takaran gizi, nilai kalori, berapa kilokalori itu, sebaiknya jangan lagi soal tulisan, soal apa, cukup perintahkan, nak coba lihat makanan yang ada di kulkas, susu beruang itu berapa kalori, susu kotak ABC itu berapa kalori, kemudian wafer Tenggo itu berapa kalori, coba dijumlahkan, lihat buku IPA kita halaman 27, untuk seorang bisa bertahan seharian, dia butuh berapa kalori. Nah, sahur yang baik itu berapa kalori, nak, makanya harus makan ini, dan seterusnya. Itu menjadi tugas-tugas yang membuat dia tidak variasi. Atau ibu sudah punya link internet tertentu, ada praktik IPA mungkin di sana, tugaskan aja mereka. Tinggal ditanya pada menit ke-27 apa yang dilakukan oleh orang yang praktik di situ. Jadi nanyanya begitu saja. Otomatis kan anak menonton sampai menit ke-27. Jangan bertanya konten IPA-nya, memberatkan mereka. Jadi jenuh itu bisa dilawan dengan membuat variasi. Capek belajar IPA, ganti matematik. Capek matematik, ganti olahraga. Makanya guru tari, apakah ada Zoom bareng nggak? Guru HW, guru olahraga, muridnya nonton di rumah, olahraga bareng-bareng gitu, nah, seperti itu. Ngaji bareng-bareng gitu, nah, tadarus bareng-bareng, dan melatih variasi supaya tidak jenuh di rumah. Semua orang jenuh, Bu. Semua orang jenuh. Saya jalan kemarin ke Cakung itu, saya kira jalanan kosong, penuh juga orang. Padahal dilarang untuk keluar kan. Nah, alat peraga yang cocok untuk pecahan, Bu, yang model potongan lingkaran. Model potongan lingkaran ya. Model potongan lingkaran. Itu sangat bagus. Pakai kertas berpetak juga bisa, Bu. Jeruk tadi bisa, Bu, tapi itu bukan alat peraga, itu namanya benda konkret. Jadi silakan. Kalau nggak suka jeruk, ada juga potongan pisang. Pisang diiris, dipotong-potong juga jadi. Yang enak mah bikin surabi dulu, Bu. Potong-potong jadi pecahan, itu sangat enak. Rasanya juga enak, Bu, kalau dimakan. Jadi pelajaran yang enak dan menyenangkan itu pakai makanan. Kalau ada yang mengatakan pelajaran menyenangkan itu pakai alat peraga, itu bohong. Yang enak dan menyenangkan itu pakai makanan. Habis belajar, pakai makan. Saya kira itu, Bu, ya, tentang alat peraga. Kalau mau lebih efektif, nanti bisa japri, nanti saya akan kasih gambar-gambar alat peraga atau file tentang alat peraga secara khusus. Terima kasih. Oke, baik, mungkin sudah jam 3, Pak, waktunya nanti sebentar lagi kita salat asar, kita sudahi. Terima kasih untuk para peserta, dan terima kasih khususnya untuk Bapak Wahidin yang menyempatkan waktunya. Kalau bisa banyak yang minta materi, Pak, kalau boleh. Siap. Nanti saya kirim via Japri ke Pak Hardianto. Ya. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Wahidin. Kapan-kapan kita undang lagi ya, Pak. Jangan bosan, Pak. Iya. Kapan-kapan kita undang lagi Pak Wahid dengan materi-materi yang berinovasi. Mungkin yang terakhir untuk teman-teman guru semua, ayo kita mulai berinovasi, kita terus berinovasi agar anak-anak kita tidak jenuh di rumah. Untuk Bapak Ibu wali murid atau orang tua yang mengikuti pelatihan ini, mungkin kita terus bekerja sama selama pandemi COVID ini belum berakhir. Kerjasama untuk membangun dan meningkatkan prestasi anak-anak kita. Mungkin seminar parenting pada siang hari ini, jika ada yang belum jelas ataupun yang tidak mengikuti, bisa dikasih tahu ke teman-temannya. Akan kita share di YouTube, channel YouTube SD Muhammadiyah 1. Jadi yang tidak mengikuti ataupun yang hari ini kurang maksimal mengikuti bisa melihat lagi di channel YouTube SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagi yang belum menuliskan daftar hadir di acara
seminar parenting kali ini bisa melihat di chat Google Meet. Ya, mungkin itu Pak Wahidin. Terima kasih. Saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan, perkataan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Mungkin saya akhiri seminar parenting pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahidin. Teman-teman. Sudah share ke Pak Hardianto tuh di WA. Baik. Belum sampai guys. Masih muter. Nyangkut, Pak.